Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sally di program Ngabuburit bersama penulis Tanah Laut. Hari ini Sally nggak sendirian. Sally ditemani sama Bang Jamaluddin MPD, lebih dikenal dalam dunia literasi atau penulis, yaitu nama penulisnya yaitu Jamal T. Suryananta. Kelahiran Hulu Sungai Selatan 1 September 1966. Profesi sebagai penulis dan juga sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Jamal, Bung dan Nona di luar, ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui Bapak di jenjang literasi. Ngomong-ngomong, bicara tentang literasi, kira-kira apa sih literasi bagi seorang Pak Jamal? Kalau kita bicara tentang literasi, ini sebenarnya kan sangat umum. Jadi kalau lebih sempitnya, literasi itu hanya terkait dengan dunia membaca, menulis. Tapi kalau secara umum itu bisa literasi perusahaan, bisa literasi kehidupan, bisa literasi ya macam-macam. Jadi tergantung dari persepsi kita melihatnya seperti apa. Tapi kemungkinan kalau yang terkait dengan dunia anak-anak muda, misalnya kan lebih cenderung ke bidang didaktisnya, itu arah bagaimana mereka bisa memahami satu wacana atau bacaan, kemudian memanfaatkan semua yang dia dapatkan dari bacaan itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan literasi. Jadi literasi itu bisa meningkatkan taraf hidup seseorang atau meningkatkan kompetensi diri seseorang apabila dia benar-benar memanfaatkan segala aspek dalam konteks literasi. Ya, itu dulu yang dalam konteks kita tidak usah terlalu luas dulu, cenderung ke dunia baca tulis saja dulu. Dimana kita melihat baca tulis itu sekarang ini dimanfaatkan oleh masyarakat kita, apakah sudah membaca atau belum. Ya, sekarang ini memang membaca. Cuma pengertian membaca seperti apa? Kalau hanya membaca WA, membaca SMS, membaca pesan-pesan Instagram, yang membaca pesan-pesan pendek, semua orang pada membaca. Nah, itulah literasi yang pada saat ini terjadi khususnya pada anak-anak muda, dan hampir tidak terjadi lagi kegiatan literasi itu membaca wacana yang lebih luas, apalagi dengan tulisan-tulisan panjang misalnya. Katakanlah dalam pesan WhatsApp. Di dalam pesan WhatsApp itu kadang-kadang ada orang yang mengirim pesan dengan sebuah wacana yang cukup panjang, misalnya sampai 200 karakter, atau dengan kalimat misalnya sampai puluhan kalimat, itu agak panjang. Biasanya banyak orang yang sekarang ini tidak mau lagi membuka apabila sudah melihat duluan bahan bacaannya itu panjang, udah males duluan membaca. Kecuali pesan-pesan WA yang dalam bentuk chat gitu ya, singkat-singkat, itu ya itulah tingkat membaca kita sekarang ini kebanyakannya itu. Jadi pada umumnya tingkat literasi masyarakat kita ini sebenarnya kalau dalam pengertian literasi yang sesungguhnya belum sampai. Ya, jadi untuk pemahaman kita terhadap literasi, jadi kalau kita memahaminya, literasi itu digunakan dan diterapkan dalam rangka
yang membaca sekilas, seperti halnya membaca undangan. Ketika kita membaca undangan pengantin yang kita baca apa? Tidak akan seluruh kalimat dibaca. Pasti yang kita ketahui, yang ini kita ketahui siapa yang pengantin, ya, siapa yang menikah, kemudian tanggalnya dan tempatnya saja. Habis yang lain-lainnya mau kutipan 100 ayat itu nggak akan dibaca. Ya, kalau dalam istilah kebahasaan itu namanya skimming, membaca cepat. Jadi mungkin karena terdesak oleh gaya hidup kita sekarang ini yang memang dalam kondisi serba cepat karena perubahan di masa teknologi seperti sekarang ini kan perubahan begitu cepat sehingga gaya berpikir kita, cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita memahami satu wacana juga harus dengan tindakan-tindakan yang cepat. Akhirnya dengan pemahaman yang lebih komprehensif tidak masuk ke sana lagi. Nah ini yang sulitnya. Tapi ya mau tidak mau kita harus berusaha bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak muda khususnya agar mereka tidak sekadar pada tingkat literasi permukaan, tapi lebih masuk ke dalam lagi sehingga benar-benar literasi itu bisa mengantarkannya kepada kehidupan yang lebih baik pada masa depannya. Gitu. Mungkin kalau saat ini kurangnya literasi dengan jalan atau dengan hal-hal yang tidak penting sekarang. Mungkin halangannya ya salah satu tantangan bagi kita untuk memberikan edukasi kepada anak muda memang terkendala dengan masalah-masalah yang sifatnya menghibur. Nah, dalam dunia kebudayaan itu ada yang disebut dengan budaya pop. Jadi budaya pop atau seni pop kalau dalam dunia kesenian itu adalah budaya-budayaan yang cepat munculnya tapi akan cepat pula berlalu. Jadi kebudayaan apa saja, misalnya lagu-lagu pop. Apabila yang dikatakan pop itu kan singkatan dari populer. Lagu pop, kebudayaan pop, kesenian pop, termasuk novel-novel pop, itu semuanya begitu cepat sekali masuknya, kemudian cepat terkenal, cepat populer, tapi tenggelamnya juga cepat. Digantikan lagi dengan kemunculan fenomena baru lagi. Kalau dalam kebudayaan baru lagi yang muncul, ada kesenian baru lagi. Kalau dalam dunia artis baru lagi, artis muda lagi, artis yang sudah senior akan tergeser kehidupannya, dan itu berlangsung dengan cepat. Itu dalam budaya pop seperti itu ya. Jadi kita menghadapi tentang seperti itu sekarang. Itu salah satunya ya, itu pengaruh dari barat memang tidak bisa kita hindari. Namun bagaimana kita mengupayakan agar pengaruh-pengaruh barat itu bisa kita ambil, bisa kita peras, kemudian kita petik yang cocok buat kita sebagai orang timur misalnya. Bagaimana untuk menyaring budaya-budaya barat itu yang sesuai dengan budaya kita sendiri. Jangan sampai kita mengambil budaya barat 100% sementara kita sendiri tercerabut dari budaya kita sendiri. Itu ya. Jadi kita harus berusaha tetap berpijak di bumi sendiri, tetapi berpikir ke langit. Bang Jamal tentang perkembangan literasi di Tanah Laut. Ya, saya kira hampir sama ya di semua daerah, di kabupaten kota maupun daerah provinsi lain, literasi itu tidak begitu jauh berbeda sebenarnya. Hanya tinggal bagaimana gerakan-gerakan di satu daerah itu bisa memberi warna lebih dari daerah-daerah yang lain. Misalnya kalau di Tanah Laut ini kita perlu memang ya orang-orang setengah gila. Ya kalau tidak ada orang-orang yang setengah gila yang berani berbuat berbeda dengan orang lain dan kebiasaan yang sudah ada, maka kita akan tetap seperti itu.
sampai sekarang ya tidak banyak berubah. Tapi kalau ada orang-orang yang saya katakan setengah gila tadi, yaitu dia itu akan melakukan apapun yang dianggapnya bagus. Misalnya dengan ya katakanlah seperti ini, misalnya kan mungkin belum pernah ini dilakukan dengan ngabuburit bersama penulis seperti ini yang ada manfaatnya gitu ya. Dan paling tidak ini bisa memotivasi generasi muda untuk bagaimana mendekati dunia literasi itu, sehingga dari berbagai aspek, kemudian dari berbagai komponen juga, kalau mereka sama-sama bergerak dan punya orang-orang yang militan, saya kira di satu daerah itu pasti akan lebih maju. Tanah laut itu begitu, kalau di tanah laut ini punya banyak orang yang ya anak-anak muda yang memang berpikirnya di luar out of the box, di luar kotak, di luar tradisi yang sudah ada selama ini, tapi dia dengan gerakan yang gerakan baru, insya Allah dunia literasi di tanah air akan bisa lebih cepat dari daerah lain kalau diadakan gerakan-gerakan seperti itu. Oh ya, jadi ya saya katakan bahwa di tanah laut ini kalau ingin memajukan literasi itu perlu atau membutuhkan orang-orang setengah gila. Jadi itu yang dimaksud dengan orang-orang setengah gila ini adalah orang-orang yang mau bertindak di luar kebiasaan orang yang sudah pernah dilakukan. Dia berpikir di luar apa yang sudah dilakukan. Jadi konsepnya itu sebenarnya ada juga istilah dari kalau saya meminjam istilah dari seorang seniman Banjarmasin mantan kepala dari konsepnya itu bumi itu singkatan akronim dari umum tapi rami. Nah, jadi konsepnya kalau kita ingin melakukan sesuatu kesannya seperti itu, umum atau bodoh ya, tapi rami. Kita tidak merasa terbebani ketika kita melakukan apapun yang di luar kemampuan di luar pemikiran orang, di luar tindakan orang yang kita lakukan itu tidak akan merasa terbebani karena kita bertindaknya dan memosisikan diri sebagai orang bodoh. Nah, tapi dengan kegiatan itu kita enjoy, kita merasa ramai, kita merasa terhibur dan hidup kita merasa terisi. Padahal dari situ orang lain juga akan mendapatkannya. Orang lain juga akan memetik manfaat dari apa yang kita lakukan itu. Jadi, ya, makanya itu saya katakan setengah gila itu, karena memang di sini orientasinya kalau orang pintar mungkin orientasinya itu lebih ke finansial. Misalnya, kalau saya melakukan ini tidak dapat apa-apa, buat apa sih? Tapi bagi orang gila, bukan setengah gila tadi, kalau dia melakukan sesuatu, maka dia tidak mengharapkan imbalan. Yang penting kepuasan batin. Jadi ada kepuasan secara psikologis ketika dia melakukan sesuatu. Termasuk dalam bidang literasi, misalnya kita mengadakan diskusi-diskusi, mengadakan wawancara, mengadakan pertunjukan ini, mengadakan acara-acara lain yang terkait dengan dunia literasi. Saya kira untuk melakukan hal-hal itu orang-orang setengah gila tadi, kalau semuanya orang pintar, nanti orientasinya kemungkinan lebih mengarah kepada manfaatan dan finansial. Jadi kalau sudah ke finansial itu berarti material. Nah, kalau orang sudah berpikir material, maka segala sesuatu akan berubah. Sebagai salah satu pioner literasi di tanah laut, kira-kira dari penerawangan Bang Jamal, langkah apa yang harus diambil pemerintah
kalau kebijakan pemerintah daerah tentu saja yang pertama itu harus mendukung setiap gerakan yang terkait dengan pengembangan literasi di Kabupaten Tanah Laut. Nah, yang kedua, kebijakan itu memberikan dukungan bukan hanya dalam bentuk dukungan moral, tapi harus dalam bentuk dukungan finansial sekaligus dari segi pendanaannya. Misalnya kalau perpustakaan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan literasi masyarakat, maka dengan pendanaan. Bagaimana mendukung anggaran pembuatan dana laut memberikan dukungan sepenuh hati untuk bisa menggolkan supaya apa yang sudah diprogramkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut bisa diakomodasi oleh kementerian, sehingga kemudian akan menjadi parisan proyek kegiatan program dari kegiatan yang bisa dilaksanakan pada tahun-tahun tertentu. Nah, ini secara apa mungkin secara periodik yaitu harus diprogramkan mulai tahun 2021 misalnya apa yang harus dilakukan, 2022 apa sambungannya. Nah, dan ini berkesinambungan setiap tahun. Kalau saya lihat untuk pengadaan buku ini sudah cukup memadai ya, di koleksi perpustakaan sudah cukup memadai. Kalau awal-awalnya dulu sebelum di tempat sini masih di ruang gedung yang lama, bukan gedung sih, karena ruangannya sangat kecil ya, bangunan perpustakaan yang lama itu koleksi awalnya itu lebih banyak koleksi pribadi saya di rumah. Padahal itu adalah koleksi perpustakaan daerah pada saat itu. Tapi sekarang ini setelah puluhan tahun ya sudah berkembang, alhamdulillah perpustakaan daerah kita di Kabupaten Tanah Laut sudah cukup memadai untuk bacaan koleksi bukunya. Sehingga tinggal bagaimana kita mengarahkan masyarakat kita mulai dari anak sekolah, kemudian dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin punya waktu untuk membaca, bagaimana kita melayani mereka itu supaya bisa gerakan literasi luas lagi sampai ke masyarakatnya. Selama ini mungkin tidak terjangkau oleh Dinas Perpustakaan, karena kalau Dinas Perpustakaan hanya menunggu di ruang-ruang rak buku seperti ini, di ruang-ruang perpustakaan, itu kemungkinan hanya segelintir orang yang mau datang kemari, paling-paling hanya pelajar atau mahasiswa yang memang diarahkan oleh guru atau dosennya. Sementara kalau untuk masyarakat luas mereka enggan. Karena itulah kebijakan yang sudah ditempuh dan sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini sudah cukup bagus dengan perpustakaan dunia. Hanya saja ini memang perlu dari segi frekuensinya itu bisa ditambah lagi, karena dengan unit mobil perpustakaan yang ada misalnya itu belum mencukupi, termasuk tenaga-tenaganya. Jadi diperlukan tenaga khusus untuk menambah frekuensi kegiatan itu supaya bisa lebih dari yang sekarang, sehingga ya untuk penyebar luasan budaya literasi itu menjadi sesuatu yang berbeda. Dan itulah tugas kita, bagaimana kita mengenalkan kepada mereka bahwa ini loh perpustakaan daerah Kabupaten Tanah Laut. Sekarang kalau kalian tidak bisa ke tempat kami, nggak bisa berkunjung ke rumah kami yang datang ke rumah kalian. Jadi kalau selama ini konsepnya misalnya kan menjadikan masyarakat sebagai tamu, nah sekarang kita yang bertamu kepada masyarakat. Nah, dari sekian banyak buku yang telah ditulis oleh Bang Jamal, buku mana yang menjadi favorit atau yang paling berkesan buat Bang Jamal? Sulit sih kalau mengatakan mana yang paling favorit. Buku saya sampai
favorit, tapi yang terberat. Yang terberat mengerjakannya itu adalah buku Inspiring Teacher yang terbit tahun 2013. Itu kalau dikumpulkan, pertama itu saya sodorkan kepada penerbitnya PT Elix Media Komputindo, Warga Media Group, Warga Media Jakarta. Nah, waktu saya sodorkan naskah awalnya sekitar 600-an halaman. Nah, lalu setelah diskusi dengan editor, dia menawarkan untuk pertimbangan pangsa pasar dan pertimbangan keterbacaan masyarakat supaya jangan terlalu tebal ya, sehingga perlu dibagi menjadi berjilid. Ya, ada 2 buku, jilid 1 dan jilid 2. Inspiring Teacher jilid 1 itu sekitar 450-an dan jilid 2 sekitar 400-an. Kalau dikumpulkan sekitar 490-an halaman. Jadi mengerjakannya itu tentu saja dibandingkan dengan 100-200 misalnya halamannya kan lebih berat, dan itu hampir setiap malam begadang suntuk untuk mengerjakan itu, dan rasanya kalau tidak salah berlangsung sampai 1 tahun penuh untuk mengerjakan itu, walaupun memang tidak mungkin ya begadang setiap malam. Pada saat itu saya begadang, malam ini misalnya begadang, malam besok harus balas dendam. Balas dendam Untuk tidur maksudnya. Jadi malam besok lagi begadang lagi, besok balas dendam lagi. Nah, jadi seperti itu polanya supaya ketahanan tubuh dan ya kesehatan juga tetap terjaga. Itu pun kadang-kadang suka melebihi batas. Kadang-kadang begadangnya kelewatan, bisa sampai orang aja berhenti. Tapi kalau subuh. kebanyakan orang di rumah takut gagal untuk mencari sesuatu itu, kebanyakan kayak gitu sih. Ya, kalau ingin memulai sesuatu ya harus dimulai. Jangan menunggu merasa sanggup dulu, atau istilah ini dalam dunia di bidang keagamaan misalnya terkait dengan sedekah. Nah, konsep sedekah itu jangan menunggu kaya baru bersedekah. Iya. Nanti aku sudah kaya, aku akan sedekah ini. Kalau seperti itu kapan kayanya? Iya. Sama aja dengan bidang pekerjaan yang lain. Jangan menunggu sempurna dulu baru memperbaiki. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Masih ada umur panjang Dan waktu. dan kesempatan. Ya. Nah, bagaimana pendapat Bang Jamal tentang perkembangan teknologi yang semakin pesat terhadap dunia literasi? Nah, yaitu ini yang ingin saya pesankan khususnya kepada anak-anak muda yang sekarang yang sudah tidak bisa lagi terpisahkan dengan dunia maya internet. Kenapa? Karena kalau dulu kita memakai internet itu kan hanya di laptop atau PC. Di komputer, sekarang komputer sudah dipindahkan ke HP, laptop sudah dipindahkan ke HP, almanak sudah dipindahkan ke HP, televisi sudah dipindahkan ke HP, radio sudah dipindahkan ke HP, apalagi yang tidak ada. Iya, belajar ya. Nah, jadi hampir semua aspek kehidupan kita yang dulu kita lakukan dengan berbagai media, sekarang medianya cukup satu saja, HP, dan bisa dibawa di kantong, bisa dibawa ke sana kemari. Itulah sebabnya kenapa pada saat ini kehidupan anak-anak muda bahkan sampai orang tua pun seperti saya, juga tidak bisa lagi seolah-olah tidak bisa terpisah lagi dengan gadget. Jadi gadget sekarang ini memang menguasai manusia, bukan manusia yang menguasai gadget, tapi gadget yang menguasai manusia sekarang ini. Dan salah satunya yang saya pantau saat ini, kebetulan saya sedang melakukan penelitian kecil-kecilan
belakangan ini saya menemukan di laman-laman internet maupun di kanal-kanal YouTube itu ternyata banyak sekali anak-anak muda, bahkan di antaranya ada yang dari kaum pendidik, dari guru membacakan puisi karya Chairi Anwar. Ternyata setelah saya teliti, sejak tersebut puisi itu tidak ada di dalam buku Chairi Anwar, dan saya yakin 100% Chairi Anwar tidak pernah menulis puisi tersebut. Tapi sekarang ini ada belasan puisi yang dikatakan sebagai karya Chairi Anwar. Sementara Chairi Anwar saja sudah meninggal 72 tahun yang lalu. Tapi puisinya baru muncul di tahun 2000-an. Nah, jadi sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin, tapi itulah salah satu kegagalan pengembangan literasi khususnya di Indonesia, anak-anak muda pada khususnya. Dan ternyata juga saya katakan tadi tidak khusus anak muda, karena di kalangan pendidik saja ada yang terkecoh, ada yang tidak mau tahu apakah sumbernya ini benar atau tidak. Termasuk karya saya sendiri pernah diplagiasi orang. Ada satu tulisan saya yang pernah dimuat di majalah, kemudian diplagiasi, dijiplak oleh orang lain, dan kebetulan orang ini sudah kandidat doktor di sebuah universitas di Indonesia. Copy paste, tapi Ya, dengan karya sendiri. tapi persoalannya dia itu seorang sarjana, seorang akademisi, dan saat itu dia sedang menempuh pendidikan S3 di Jakarta. Hal yang sangat tidak pantas sebenarnya apa yang dilakukan. Ternyata mengambil tulisan itu untuk dimuat di majalah jurnal, di jurnal di kampusnya. Sehingga ketika saya pun katanya tidak tahu asalnya itu, tapi teman yang kebetulan karena saya punya teman di banyak pulau di seluruh Indonesia, sesama musik mendadak, dan mereka yang memantau ternyata di jurnal ini ada ditemukan tulisan Abang. Coba cek. Setelah saya cek ternyata benar. Ternyata tulisan saya yang ini akhirnya lebih dari 80% tulisan yang diambilnya itu dari tulisan saya tidak diubahnya. Kalimat-kalimatnya masih lengket seperti itu. Jadi pes tadi memang jadi pisau yang sangat mujarab. Memang utamakan karya orang lain dibanding sendiri. Saya kira seperti itu. Jadi kalau kita katakan apakah dunia literasi kita sekarang sudah berhasil, belum, masih jauh. Jadi kita harus terus mendidik masyarakat. Bagaimana mendidik masyarakat kalau diri sendiri belum mendidik? Jadi yang pertama itu adalah mendidik diri sendiri. Bagaimana kita menyikapi bahan-bahan bacaan, bagaimana kita menyikapi dunia literasi ini dengan baik dan bisa menjadi contoh